Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar ya? Semua baik-baik dan sehat-sehat. Semoga baik dan sehat. Masih semangat? Semangat 45. Luar biasa. Anak-anak, pada kesempatan dulu kita belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita pelajari bab 2 yaitu teks pidato persuasif. Kompetensi dasar 1. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. 2. Menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. Adapun materi identifikasi dan kesimpulan teks pidato persuasif. Materi mengidentifikasi teks pidato persuasif meliputi 1. Pengertian pidato persuasif, 2. Tujuan pidato persuasif, 3. Metode pidato persuasif. Sedangkan materi kesimpulan teks pidato persuasif meliputi 1. Pengertian kesimpulan pidato persuasif, 2. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Anak-anak, pada saat ini saya belum menyampaikan dulu tentang pidato persuasif, namun pidato secara umum, yaitu pengertian dan tujuan pidato. Pengertian pidato adalah kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan di hadapan orang banyak. Tujuan pidato secara umum 1. Instruktif, memberitahukan informasi kepada pendengar. 2. Rekreatif, menghibur atau menyenangkan pendengar. 3. Persuasif, memengaruhi pendengar. Nah, sekarang akan saya jelaskan kaitannya dengan teks pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok khalayak atau masyarakat oleh pembicara yang hadir untuk memengaruhi pilihan masyarakat melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Jika pembicaraan atau pesan yang disampaikan sesuai yang diharapkan, maka argumentasinya harus nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan pidato persuasif meliputi 1. Pembentukan gagasan, membentuk cara masyarakat dalam memberikan respon mengenai suatu topik waktu hanya sekilas pandang atau sedikit. Maksudnya respon sikap, benar atau salah, baik atau buruk. 2. Penguatan tanggapan, mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan atau isu. Penguatan tanggapan ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau sikap dari diri masyarakat. Nilai-nilai tersebut bercirikan kesenangan, kekuatan, dan kepentingan. Nah, penguatan tanggapan ini maksudnya adalah meyakinkan pendengar. 3. Pengubahan tanggapan. Pengubahan tanggapan masyarakat untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep, isu, atau gagasan. Nah, sifatnya adalah memengaruhi pendengar. Tujuan pidato persuasif secara umum adalah meyakinkan atau memengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, adapun cara memersuasi atau mempengaruhi pendengar adalah A. Etika, moral, akhlak atau perilaku, menggunakan bahasa dan sikap yang sopan. B. Emosi, perasaan, menggugah perasaan pendengar atau merebut perhatian pendengar. Caranya salah satunya adalah pernyataan yang disampaikan harus dramatis atau bisa juga menggunakan bantuan visual. C. Logika, masuk akal, logis. Informasi yang disampaikan bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya metode pidato persuasif.
Metode pidato persuasif meliputi 1. Impromptu, serta-merta atau spontanitas atau secara langsung atau tanpa persiapan. Pembicara saat pidato tanpa persiapan materi sama sekali dan biasanya digunakan dalam keadaan yang mendadak atau darurat. B. Menghafal atau hafalan atau memorial. Pembicara sudah ada persiapan materi yang akan disampaikan dan dihafalkan dahulu sebelum pelaksanaan pidato. C. Naskah atau manuskrip. Materi atau naskah sudah disiapkan dan pembicara tinggal membacanya saat pidato dilaksanakan. Yang D. Ekstemporan. Pembicara sudah ada persiapan materi, namun hanya garis besarnya saja atau intinya, dan saat pelaksanaan pidato pembicara tinggal mengembangkannya. Nah, itu anak-anak kaitannya dengan metode pidato. Sekarang yang materi terakhir, kesimpulan teks pidato persuasif. Kesimpulan merupakan uraian pernyataan yang berisi fakta, pendapat atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, simpulan itu bisa berupa informasi atau pendapat akhir. Nah, langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Caranya sebagai berikut. 1. Konsentrasi saat mendengarkan atau menyimak pidato yang disampaikan. 2. Memahami isi atau poin-poin penting, pokok-pokok pikiran atau hal-hal penting dalam pidato. 3. Membuat catatan hal-hal penting tersebut. Yang keempat, menyimpulkan isi pidato. Nah, ini saya berikan contoh kaitannya dengan kesimpulan dari penggalan teks pidato. Contoh penggalan teks pidato. Saudara-saudara yang saya hormati, seiring bertambah majunya teknologi, mari kita memperluas wawasan kita seputar pemanfaatan teknologi tersebut. Salah satunya kita perlu bijak saat menggunakan internet. Banyak sekali hal positif yang bisa diambil dari internet, seperti situs-situs e-learning yang dapat kita manfaatkan untuk belajar. Misalnya, ingin mempelajari materi yang tertinggal di sekolah, ingin belajar bahasa asing, atau ingin mempelajari materi-materi pembelajaran lainnya. Nah, anak-anak, dari penggalan pidato tersebut dapat dibuat atau diambil kesimpulan sebagai berikut. Manfaat atau hal positif dari internet adalah untuk belajar bahasa asing, mempelajari materi yang tertinggal di sekolah, maupun pembelajaran lainnya. Paham anak-anak? Sekian dulu uraian materi pidato dari saya. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.